Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Rembang. Sehubungan dengan pelaksanaan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kerja masyarakat, sehingga seluruh kegiatan ibadah di GPDI Mahanaim Rembang ditiadakan. Jemaat Tuhan dapat tetap mengikuti ibadah gereja di rumah saja melalui live streaming baik di YouTube channel maupun radio Suara Mahanaim. Diberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan korban persembahan, persepuluhan atau diakonia dapat menyerahkannya di gereja setiap hari Minggu jam 9 sampai 3 sore dan bila diperlukan bisa menghubungi nomor pengerja yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu beribadah kepadamu ya Tuhan. Engkau jamah semua umat-umatmu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kami diberkati lewat ibadah ini. Urapi hamba-hambamu yang melayani Engkau hari ini ya Tuhan. Kami siap memuji membesarkan namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka cita, kita tinggikan nama Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan kita. Haleluya. Hari ini Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini
mengikuti kami Tuhan. Amin. Haleluya.
yang sangat baik. Kami mengucap syukur ya Bapa buat kesempatan yang indah ini Yesus. Kami kembali bersekutu, kami kembali berkumpul ya Bapa. Kami merindukan Yesus hadirat-Mu. Kami merindukan ya Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu yang memberi kekuatan buat setiap kami. Karena firman-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami, menjadikan teladan dalam kehidupan kami. Ada semua di dalam firman-Mu. Sebentar lagi ya Bapa, hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Yesus, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi lebih lagi, Engkau pakai kehidupan, Engkau pakai ya Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Yesus. Setiap rema dalam kehidupan kami, biar kami tangkap Yesus, kami sanggup menerimanya ya Bapa, hingga kami ya Bapa sanggup melakukannya di dalam kehidupan kami. Setiap kehidupan kami Yesus ada perubahan yang lebih lagi, lebih heran dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan lewat Ibu Gembala, Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami, Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Nah, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal 84, saya bacakan buat kita semua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya, puji Tuhan. Saudara, Charles Spurgeon, dia katakan bahwa Mazmur yang paling terkenal adalah Mazmur pasal 23. Kemudian Mazmur pasal 51 adalah Mazmur yang paling tersedih. Dan Mazmur 84 ini, pasal 84 adalah mutiara dari segala Mazmur. Jadi sangat menarik sekali untuk kita pelajari kali ini berkaitan dengan Mazmur pasal 84 ini. Meskipun kita tidak pelajari secara keseluruhan, tetapi mari coba kita lihat apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita semua berkaitan dengan Mazmur pasal 84. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Dan berdasarkan pengalaman di masa lalu, mereka pernah mengalami situasi yang tidak enak, di mana ketika mereka memberontak kepada pimpinan, kepada Tuhan juga, maka Tuhan membinasakan hampir seluruh Bani Korah. Ya, mereka ditelan oleh bumi. Jadi, saudara dikasih Tuhan, Bani Korah ini di pengalaman masa lalu pernah mengalami situasi-situasi yang tidak enak. Nah, makanya kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-7, Bani Korah menjelaskan seperti apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka. Nah,
Dalam terjemahan Amplified digunakan lembah air mata. Lembah yang tidak enak, penuh dengan kesusahan, identik dengan penuh dengan masalah, penderitaan dan sebagainya. Nah, coba kita lihat apa sih yang dimaksud dengan lembah baka ini. Saya ingin bagikan kita lihat dari dua sisi. Yang pertama secara hurufiah. Memang di Israel ada satu lembah yang sekarang namanya lembah Wadikel. Itu ada di Bethlehem, menghadap ke Laut Mati, ya, ke arah Yeriko. Dan lembah itu adalah lembah yang begitu curam, lembah yang gelap karena sinar matahari hampir tidak masuk ke dalam lembah tersebut. Makanya seringkali itu digunakan kata lembah kegelapan, lembah bayang-bayang gelap, bayang-bayang maut, lembah kegelapan. Nah, saudara, di dalam lembah itu bukan hanya gelap saja, tetapi banyak ancaman. Karena di pinggir-pinggir lembah itu ada gua-gua, di mana biasanya di gua-gua itu tempat bersembunyi binatang-binatang buas. Juga digunakan tempat persembunyian dari perampok-perampok. Makanya pernah satu kali Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Kalau tidak salah di dalam Lukas pasal 10. Saudara bisa baca itu ayat 20-an. Nah, di situ ada seorang yang berjalan menuju ke Yeriko. Nah, disinyalir kuat, itu yang dimaksud orang tersebut lagi berjalan di lembah kekelaman, ya, lembah Wadikel itu. Nah, kemudian waktu orang tersebut berjalan dirampok kan di tengah jalan. Nah, kemudian ada orang Lewi lewat, ada imam lewat, dibiarin aja, dan kemudian ada orang Samaria lewat di situ. Jadi itu yang dimaksud diduga kuat adalah lembah ini, lembah Wadikel. Lembah yang gelap, lembah yang penuh dengan ancaman, lembah yang bahaya sekali, ada banyak binatang buas, ada perampok-perampok, dan itu lembah sama sekali tidak nyaman bagi kita. Nah, kemudian secara kiasan, kalau saudara belajar Mazmur tentunya tidak bisa lepas dari kiasan. Kita harus lihat apa sih makna kiasannya. Nah, kalau saudara perhatikan berkaitan dengan lembah baka, lembah air mata, tentunya ini menggambarkan satu situasi yang tidak nyaman. Situasi yang penuh dengan penderitaan, situasi yang penuh dengan kesusahan. Nah, coba lihat lembah kelam, lembah gelap, lembah air mata. Nah, Ayub dia menggambarkan ini dengan jelas. Coba lihat di dalam Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Jadi menggambarkan kekelaman, kegelapan, situasi yang penuh dengan penderitaan. Ayub menggambarkan penderitaan, kesusahan yang dialami, tragedi demi tragedi yang dialami oleh Ayub, itu merupakan satu kekelaman, kegelapan bagi Ayub. Coba lihat lagi di dalam pasal yang ke-10, Ayub 10 ayat yang ke-22. Ayub 10 ayat 22. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Jadi Ayub menggambarkan apa yang dialaminya dengan situasi yang dinamakan Ayub gelap gulita, kelam pekat, kacau balau. Cahaya terang itu sama dengan kegelapan, tidak ada cahaya sama sekali. Coba lihat di dalam Ayub pasal 28.
Ayub 28 ayat yang ketiga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, di dalam kekelaman dan kelam pekat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Ayub tentang kegelapan, tentang kekelaman, situasi yang tidak enak, kondisi yang tidak nyaman sama sekali, situasi yang tidak enak bagi kita semua. Nah, saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan pada pandemi COVID-19 yang makin banyak terpapar. Nah, situasi ini membuat pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang PPKM darurat. Nah, sekarang diperbaiki PPKM siaga level 3, level 4. Jadi, saudara dikasih Tuhan, akibat kebijakan ini banyak sekali orang-orang yang mengalami kesusahan. Memang kita harus mendukung kebijakan pemerintah untuk menghentikan wabah virus COVID-19 ini. Jadi akibat kebijakan ini tentu ada banyak resiko yang harus dialami oleh rakyat Indonesia, terutama di sektor ekonomi. Ada banyak kesusahan, ada banyak kesulitan, kekurangan terjadi, termasuk mungkin dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan juga mungkin ada juga kita yang ada beberapa di antara kita yang terpapar kesehatan kita, dan sepertinya kita sedang melewati yang namanya lembah baka, lembah kegelapan, lembah penuh dengan air mata, penuh dengan tangisan, lembah yang tidak nyaman, tidak enak bagi kita, kondisi yang sama sekali tidak enak bagi kita semua. Nah, mari, bagaimana cara kita melewati lembah seperti ini? Seperti Bani Korah yang pernah melewati lembah baka, pernah mengalami situasi yang nggak enak, situasi yang tidak nyaman. Nah, tetapi berdasarkan Mazmur pasal 84 dikatakan bahwa lembah kelam, lembah baka itu Tuhan ubah menjadi mata air. Nah, coba lihat ke Mazmur 84 ya. Nah, dikatakan apabila melintasi lembah baka, ayat 7, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ini luar biasa. Ketika Bani Korah menghadapi situasi yang tidak nyaman, menjalani satu lembah baka yang dinamakan lembah baka, situasi yang sama sekali tidak enak, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan tangisan, penuh dengan air mata. Justru ketika mereka melintasi lembah seperti itu, pemazmur mencatat mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Berkat dicurahkan seperti hujan ya di awal musim. Nah, di dalam ayat 8 mereka berjalan makin lama makin kuat. Nah, saya rindu saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini. Memang ya, saat ini kita sedang menghadapi atau melintasi lembah yang namanya lembah baka. Mungkin lembah itu penuh dengan air mata, lembah itu penuh dengan tangisan, situasinya sama sekali tidak nyaman, banyak penderitaan, banyak kesusahan, berkaitan dengan kesehatan kita mungkin, berkaitan dengan ekonomi kita. Hari-hari ini saudara saya kehilangan teman-teman seperjuangan, rekan-rekan sepelayanan. Ya, kemarin Pak Sahata Nelson Sitorus dipanggil Tuhan. Kemudian yang di Salatiga Pak Johan Kisnanto dipanggil Tuhan. Setiap saya rekaman YouTube, beliau selalu mendengarkan rekaman saya dan selalu WA pribadi ke saya dan mensupport. Beliau selalu mendukung. Ya, ini contoh hamba Tuhan yang mensupport anak-anak muda, mendukung anak-anak muda. Dia selalu memotivasi saya dalam pelayanan. Ya, saya kehilangan
ketika dikabari beliau meninggal, saya kehilangan sekali, saudara. Beberapa hari sebelum beliau meninggal, sempat kita WA-WA-an, ya, sempat bincang-bincang tentang pelayanan, tentang pekerjaan Tuhan. Dan ya kita kehilangan, sepertinya kita ini ada di lembah air mata, lembah penuh dengan kesusahan, penuh dengan tangisan. Nah, bagaimana caranya ketika kita melintasi lembah yang seperti itu, lembah baka, lembah penuh dengan air mata, lembah penuh dengan tangisan, kesusahan, penderitaan, situasi yang tidak nyaman sama sekali, itu bisa diubah menjadi mata air. Itu bisa membuat kita berjalan makin lama makin kuat. Caranya bagaimana? Nah, coba kita belajar meneladani dari Bani Korah ini. Dikatakan di dalam ayat 2 sampai ayat 5 bagian A, dikatakan yang pertama, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang pertama yang harus kita bangun ketika kita diizinkan Tuhan melintasi lembah baka, lembah air mata, lembah yang penuh dengan tangisan, lembah di mana situasi sama sekali tidak nyaman dalam kehidupan kita, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan. Bagaimana itu diubah menjadi mata air dan membuat kita justru makin lama makin kuat? Ayo mari, yang pertama kita harus bangun kehidupan yang merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Kita merindukan seperti pemazmur Bani Korah, jiwaku hancur di dalam ayat 3 karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Di dalam ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Nah mari Pak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi seperti ini, mari bangun kehidupan yang haus akan Tuhan. Haus untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan. Pemazmur di bagian lain dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah coba lihat di dalam pasal 60-an. Pasal yang ke-62, Mazmur Daud, ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja kita akan merasakan ketenangan. Hanya dekat Allah sajalah kita mempunyai keselamatan, ada perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena Dia menjadi gunung batu kita, Dia menjadi kota benteng kita. Kita tidak akan goyah menghadapi situasi sulit apapun yang terjadi di depan kita. Melintasi lembah baka sekalipun, kita tidak akan goyah bagi orang-orang yang merindukan Tuhan, merindukan persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah mari saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi seperti ini, justru harus makin membuat kita dekat dengan Tuhan. Jangan kita makin jauh dengan Tuhan, makin kita melupakan Tuhan, kita terlalu fokus dengan persoalan kita terlalu memperhatikan kesusahan-kesusahan kita, masalah-masalah kita dan sebagainya. Justru itu akan membuat kita makin lemah, justru itu akan membuat kita makin lama makin tidak kuat. Ya, tetapi sebaliknya, ketika kita melintasi lembah baka, membuat kita kemudian kita membangun hubungan dengan Tuhan, rindu persekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu akan membuat kita makin lama makin kuat, tidak akan goyah. Firman Tuhan katakan, apapun yang terjadi tidak akan goyah. Bahkan pemazmur katakan, kita ini menjadi orang yang berbahagia. Air mata Tuhan ubah menjadi mata air. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya
supaya lembah baka itu Tuhan ubah menjadi mata air. Kita berjalan justru makin lama makin kuat. Kalau saudara lihat di dalam ayat 5 bagian B, dikatakan yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Firman Tuhan katakan terus-menerus, bukan memuji Tuhan hari ini, besok tidak. Atau memuji Tuhan hari ini, besok memuji Tuhan, kemudian lusa tidak. Tetapi pemazmur katakan terus-menerus, terus-menerus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, terus memuji Tuhan, terus memuji Tuhan. Alkitab mencatat kuasa ucapan syukur, saudara. Yesus waktu diperhadapkan pada 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Yang dilakukan Yesus bukannya mengeluh, yang dilakukan Yesus bukan menyalahkan murid-murid, tetapi yang dilakukan Yesus ketika menghadapi 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, Yesus mengucap syukur kepada Bapanya di sorga. Dan ketika Yesus mengucap syukur, 5 ketur roti dan 2 ekor ikan itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, bahkan sisa 12 bakul. Saya percaya meskipun PPKM ini membuat pendapatan kita berkurang, ekonomi kita menurun drastis dan sebagainya. Tapi kalau kita hadapi dengan mengucap syukur, hadapi lembah baka ini dengan puji-pujian, terus menerus kita memuji Tuhan. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan gerutu, bukan dengan berkeluh kesah, ini gimana, salahkan pemerintah, salahkan ini dan sebagainya, bukan. Tetapi kita tetap memuji Tuhan, meskipun di hadapan kita seperti kita sedang menghadapi 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Tapi percayalah, ketika kita menghadapi 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, dengan ucapan syukur, 5 ketur roti dan 2 ekor ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki dan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mari Pak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mari kita hadapi lembah baka ini dengan ucapan syukur. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan kita gampang menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Mari kita hadapi dengan mengucap syukur. Kalau saat ini diizinkan kita mungkin sedang isolasi mandiri, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kalau saat ini kita diizinkan usaha kita mengalami penurunan, ucap syukur kepada Tuhan. Kita diizinkan sedang menghadapi situasi sepertinya kita menghadapi 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan akan ubah itu menjadi mata air dalam hidup kita. Amin. Seperti Rasul Paulus dan Silas ketika mereka ada dalam penjara, tangan kaki mereka dibelenggu, semua sendi-sendi penjara semua terkunci rapat. Tengah malam mereka memuji Tuhan. Tengah malam mereka menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Dan akibat puji-pujian, belenggu, rantai, sendi-sendi penjara, semuanya terlepas. Dan Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara. Mari Pak Ibu, saudara dikasih Tuhan, hadapi lembah baka yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Lembah air mata, lembah tangisan, lembah kondisi yang serba tidak nyaman dalam hidup kita. Dengan ucapan syukur, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara lihat di dalam ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berbahagialah manusia yang mengandalkan Tuhan. Kekuatannya itu di dalam Tuhan, bukan di dalam dirinya masing-masing, bukan di dalam manusia itu sendiri, bukan, tetapi di dalam Tuhan. Nah, mari di tengah situasi seperti ini, tidak ada cara lain selain kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita bergantung total kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan kepintaran kita, pengalaman kita, dan sebagainya. Tapi mari menghadapi lembah baka, menghadapi lembah air mata, lembah tangisan, kita hadapi dengan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa ketika Tuhan izinkan hari-hari ini kita melintasi lembah baka, lembah tangisan, lembah air mata. Ayo kita jalani dengan ucapan syukur kepada Tuhan.
kita jalani dengan kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan kita jalani dengan mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita jalani Lembah Baka itu dengan mengandalkan Tuhan, suka tempat kediaman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan ucapan syukur, Tuhan akan ubah Lembah Baka menjadi mata air. Sehingga kita berjalan bukan makin lama makin lemah, tetapi kita berjalan makin lama makin kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara sekalian kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga penghabisan, Tuhan sudah berkati kami dengan firman-Mu, Tuhan sudah berkati kami dengan tubuh darah-Mu. Kami yakin Tuhan selalu bersama dengan kami, kuat kuasa-Mu selalu menyertai kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Tuhan, kesempatan ini kami berdoa buat negara dan bangsa kami. Kalau hari-hari ini diresahkan dengan adanya COVID-19, Tuhan, penyebarannya begitu Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang berkemurahan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang selalu mendengar jeritan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa, lalukanlah awan gelap dari negeri kami ini, segala sakit, penyakit, musibah, oh Tuhan, yang terjadi hari-hari ini Engkau lalukan dari bangsa kami, dari anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, Wakil Rakyat, MPR, DPR, para menteri ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat pimpinan daerah, desa ya Tuhan, baik Tuhan Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW. Engkau beri hikmat dan akal budi kepada mereka sekalian untuk memimpin negara kami menuju keadilan dan kemakmuran. Injil-Mu dapat diberitakan dengan bebas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berkati kami semua dengan berkat-berkat, kasih sayang-Mu selalu menaungi kami. Kami berdoa buat mereka yang terpapar sakit di rumah sakit, baik yang isolasi mandiri ya Tuhan, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka dengan mujizat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat para medis, baik dokter, perawat, Tuhan bidang, juga pegawai rumah sakit, pegawai apotek. Engkau lindungi mereka di dalam menangani orang-orang sakit, sehingga mereka tidak terpapar ya Tuhan. Mereka boleh kuat Tuhan untuk menangani, merawat orang-orang sakit dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Keamanan negara kami, baik TNI, Polri Tuhan, juga Angkatan Laut, Angkatan Udara, Engkau lindungi mereka di dalam menjaga keamanan negara kami, karena tidak jarang mereka mengalami ancaman dari para teroris Tuhan, dari residivis, dari pengedar obat-obatan terlarang, dari orang-orang yang tidak senang negara kami aman sentosa. Marilah Engkau lindungi supaya mereka dapat menjaga negara kami dengan nyaman, dan negara kami boleh aman sentosa, dan kami boleh beribadah dengan bebas di negara kami yang tercinta ini. Kami berdoa buat TNI yang dikirim di perbatasan, Engkau lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Henter sebentar Tuhan, beserta dengan kami sekalian umat-Mu, kasih sayang-Mu selalu menaungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera-Mu, kasih sayang-Mu, berkat-Mu selalu menyertai kepada kami sekalian umat-Mu, mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.